Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 25 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 21, ayat 12-19. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memberikan wejangan kepada para murid berkaitan dengan konsekuensi yang harus dipikul oleh setiap murid. Yang pertama, penderitaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karya pewartaan. Dalam hal ini, Yesus telah memberikan teladan dalam penderitaan. Para pengikut Yesus juga akan melewati tapak penderitaan yang sama, yaitu ditangkap dan dianiaya oleh karena namanya. Lalu yang kedua, penderitaan sebagai kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Setiap perjumpaan manusiawi menjadi ajang untuk mewartakan kebenaran firman Allah. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, "Wartakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya." Di dalam penderitaan pun mereka dapat memberikan kesaksian tentang kebenaran ilahi. Bahkan, kesaksian di dalam penderitaan itu menjadi sebuah kesaksian yang otentik karena lahir dari pengalaman pribadi. Lalu yang ketiga, daya tahan dalam penderitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, penderitaan yang hebat tidak hanya menyebabkan seorang murid berhenti bersaksi. Lebih dari itu, bisa saja ia kehilangan basis iman terhadap Kristus. Oleh karena itu, setiap murid Kristus perlu belajar untuk mengembangkan ketabahan dan ketekunan di dalam penderitaan dengan cara mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil melalui tugas perutusan kita masing-masing untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menguatkan para murid-Mu untuk rela mati demi mempertahankan iman akan Engkau. Semoga kami mampu meneladan iman para rasul di tengah terpaan dan godaan zaman. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus.
tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.